Halo, adik-adik, jumpa lagi dengan aku, Kak Yohana di Ceriaku, Cerita Alkitabku. Adik-adik, kemarin-kemarin kita udah banyak belajar tentang kota dan kerajaan. Kali ini, kota atau kerajaan? Kota, iya betul. Adik-adik, kemarin kan kakak bilang Betel itu adalah rumah Allah. Sekarang kakak mau cerita lagi tentang kota di pantai utara Galilea dekat Sungai Yordan yang berasal dari bahasa Aram. Artinya rumah tempat mengail atau rumah nelayan. Ada yang tahu namanya? Betul, Betsaida. Nah, adik-adik, Betsaida ini banyak diceritakannya di Perjanjian Baru. Tempat ini menjadi tempat tinggal dari murid-murid Yesus Kristus. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Filipus, dan mungkin juga Yakobus dan Yohanes. Adik-adik, coba kita buka dari Lukas 9 ayat 10-17. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar ya, tempat memberi makan 5.000 orang. Nah, tempat itu dekat dengan Betsaida. Nah, selain itu apalagi coba yang terjadi di tempat ini? Di tempat ini juga Yesus menyembuhkan orang kusta. Wah, banyak ya yang dilakukan Tuhan Yesus di tempat ini. Nah, adik-adik, meski banyak yang Tuhan Yesus lakukan, baik mukjizat, baik juga pelayanannya, ternyata orang-orang penghuni di tempat ini tidak menaruh hatinya, imannya kepada Yesus. Wah, adik-adik, kenapa begitu ya? Nah, Yesus membandingkan 3 kota Yahudi, Korazim, Betsaida, Kapernaum, dengan banyak karya yang Tuhan lakukan dibandingkan dengan 3 kota lainnya yang tidak mengenal Allah, yaitu Tiros, Sidon, dan Sodom yang dihancurkan oleh Allah. Tapi pada hari penghakiman dikatakan bahwa 3 kota Yahudi tadi itu akan dihancurkan lebih parah daripada yang lainnya yang tidak mengenal Allah. Wah, mengenaskan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau dari cerita ini, kita mungkin pertama kita ngiranya, wah karena Yesus banyak melakukan pelayanan dan mukjizat, berarti orang di situ baik-baik ya, dan semua percaya pada Yesus. Ternyata tidak adik-adik. Wah, sayang sekali ya. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat dan pelayanan, tetapi mereka tidak menaruh hati, menaruh imannya kepada Yesus. Dari situ kita belajar ya adik-adik bahwa walaupun dengan mukjizat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menaruh iman kepercayaan kita kepada Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Adik-adik bisa ulangi ya bahwa Yesus adalah sumber hidup kita. Nah, adik-adik, dengan segala berkat Tuhan, kita bersyukur, namun mata dan hati kita harus tetap tertuju pada Yesus sendiri. Adik-adik mau? Kakak juga mau. Yuk kita berdoa, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari cerita Betsaida. Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menaruh hati dan pikiran kami dan iman kami kepada Yesus sendiri, Sang Sumber Kehidupan. Tuhan tolong kami agar kami taat dan setia, dan terus mau melihat kepada Yesus dan beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih adik-adik tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar lagi di cerita berikutnya, tetap di Ceriaku, Cerita Alkitabku. Sampai bertemu adik-adik, bye!